Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dimulai dengan kita diperkenalkan oleh Laura Blacklock, jurnalis ternama di The Guardian. Laura disarankan atasannya untuk cuti guna memulihkan diri dari trauma akibat sebuah insiden yang baru saja disaksikannya. Namun, Laura menolak karena merasa kesepian di rumah justru akan memperburuk kondisinya. Ia kemudian memberitahu kepada atasannya bahwa dirinya mendapatkan undangan untuk berlayar selama 3 hari menuju Norwegia dengan kapal pesiar mewah. Kapal tersebut milik pasangan Richard dan istrinya, Anne, ahli waris perusahaan logistik Norwegia yang menderita leukemia stadium 4. Lalu ditugaskan untuk meliput acara amal di atas kapal tersebut sebagai bagian dari pekerjaannya. Singkat cerita, Laura menyeberang ke kapal pesiar yang bersandar di tengah laut menggunakan speedboat. Setibanya di sana, kepala pelayan bernama Carla mewajibkan Laura dan tamu lainnya meninggalkan sepatu untuk berganti dengan sandal, kaos kaki atau sepatu gym yang telah disediakan pihak kapal. Dalam perjalanan tersebut, Laura bertemu dengan beberapa tokoh penting. Adam yang bersikap angkuh, Dr. Robert selaku dokter pribadi Anne, serta pasangan suami istri Heidi dan Thomas. Kejutan terjadi saat Laura kembali bertemu dengan teman Adam, yaitu Ben, yang ternyata adalah mantan kekasihnya. Para tamu diantar ke kamar masing-masing. Laura menempati kabin nomor 8 yang berhadapan langsung dengan kamar Heidi dan Thomas. Pelayaran mewah pun resmi dimulai. Saat sedang bersantai menikmati angin di balkon, Laura mendengar suara batuk dari kabin nomor 10 di sebelahnya. Tak lama kemudian, beberapa puntung rokok menggelinding masuk ke area balkon Laura yang langsung ia buang ke tong sampah. Richard mengumpulkan seluruh tamu untuk memberikan sambutan selamat datang sekaligus berterima kasih atas donasi besar dari pasangan kaya raya, yaitu Heidi dan Thomas. Dana yang terkumpul tersebut rencananya akan disalurkan bagi pengobatan masyarakat kurang mampu. Dalam kesempatan itu, Richard memohon maaf karena Anne tidak bisa hadir menyambut tamu akibat kondisi kesehatannya yang mengharuskan ia beristirahat. Tak lama berselang, suasana diramaikan oleh kedatangan Danny, sahabat karib Richard yang berpenampilan nyentrik meski ia datang terlambat. Malam harinya, sembari bersiap untuk jamuan makan malam, Laura melakukan panggilan video dengan atasannya dan membahas kehadiran Ben di kapal tersebut. Saat hendak menuju lokasi acara, Laura merasa canggung melihat Ben sedang berbincang dengan tamu wanita bernama Grace. Untuk menghindar, ia spontan bersembunyi di dalam kabin nomor 10. Di sana, Laura terkejut mendapati seorang wanita misterius, sebut saja dia Andy, yang menghuni kamar tersebut. Menyadari kehadiran Laura, Andy yang tampak kaget langsung menutupi kepalanya dengan tudung jaket dan bergegas masuk ke toilet. Merasa tidak enak hati karena telah lancang masuk ke kabin, Laura pun segera pergi menuju acara makan malam. Selesai jamuan makan, kepala keamanan mengantar Laura menemui Anne di kamarnya. Terungkap bahwa Anne adalah penggemar setia tulisan Laura dan dialah yang secara khusus mengundangnya ke kapal tersebut. Dalam pertemuan itu, kondisi fisik Anne tampak memprihatinkan. Ia sesak napas dan batuk-batuk hebat karena memutuskan berhenti mengkonsumsi obat demi menikmati sisa hidupnya. Anne kemudian memperlihatkan draft pidato amal yang mengejutkan Laura. Anne berniat menyumbangkan seluruh kekayaannya sebelum tutup usia, meyakini bahwa amal lebih utama daripada menumpuk harta. Naskah tersebut kemudian disimpan di dalam buku, dikunci dalam laci, dan kuncinya disembunyikan secara rahasia di antara jajaran buku lainnya. Saat perjalanan kembali ke kabin, Ben yang menempati nomor 9 mencegat Laura untuk berbincang santai. Terlihat jelas Ben masih mengharapkan cinta lama mereka bersemi kembali. Dan meski Laura merasakan hal yang sama, ia tetap menjaga gengsinya. Keheningan malam pecah saat Laura terbangun dari mimpi buruk tentang wanita tenggelam. Ia mendengar teriakan ketakutan dari kabin nomor 10
yang diduga suara Andy, disusul bunyi oleh benda berat jatuh ke air. Di tengah kegelapan, Laura syok melihat sesosok tubuh mengambang di laut dan bercak darah di balkon kabin sebelah. Ia segera melapor, namun meski nahkoda telah memperlambat kapal untuk pencarian, tidak ada tanda-tanda korban yang ditemukan. Carla segera memeriksa seluruh tamu di kabin masing-masing, namun hasilnya nihil. Semua tamu terkonfirmasi ada di tempat. Laura kemudian meyakinkan nahkoda, Richard, dan Carla bahwa ia melihat wanita berambut pirang dengan hoodie jatuh dari kabin nomor 10. Namun nahkoda membantah dan menyatakan kabin tersebut kosong karena tamunya batal hadir sejak 2 hari lalu. Keadaan semakin menyudutkan Laura ketika bukti-bukti yang ia klaim seperti bercak darah di balkon dan puntung rokok telah hilang tak berbekas. Diduga udah dibersihin sama cleaning service. Karena dianggap berhalusinasi, nahkoda membatalkan panggilan bantuan ke penjaga pantai. Atas perintah Richard, semua tamu diminta kembali beristirahat dan pintu kabin nomor 10 dikunci rapat oleh nahkoda. Keesokan paginya koneksi wifi terputus dan sedang dalam perbaikan teknisi. Masih penasaran, Laura meminta izin Richard untuk memeriksa seluruh kru kapal guna mencari sosok Andy. Namun hasilnya nihil. Ia kemudian mencoba menemui Anne untuk membahas draft pidato, tetapi Anne menolak karena merasa tidak enak badan setelah meminum obatnya. Merasa dipojokkan dan dianggap gila, Laura akhirnya mencurahkan kegelisahannya kepada Ben. Ia kemudian mendapat ide untuk mencari bukti melalui foto-foto dokumentasi. Meski Andy tidak terjepret selama di kapal, Laura terkejut menemukan sosok wanita itu dalam foto pesta Adam beberapa bulan lalu. Sayangnya, Ben mengaku tidak mengenalnya dan menyebut wanita itu hanyalah orang asing yang kebetulan datang ke pesta. Laura segera menunjukkan foto Andy kepada Richard dan para tamu lain, namun bukti itu dianggap lemah karena hanya menunjukkan keberadaannya di pesta masa lalu, bukan berada di kapal. Adam pun bersikeras tidak mengenalinya. Situasi semakin menyudutkan Laura ketika Ben mengungkap rahasia traumatisnya. Beberapa bulan lalu, Laura menyaksikan teman wanitanya tewas tenggelam dalam mobil. Mendengar hal itu, Dr. Robert mendiagnosis bahwa Laura mengalami kilas balik trauma yang memicu halusinasi saat tidur. Richard pun berusaha menenangkan situasi dengan menyarankan Laura melakukan perawatan di ruang spa agar lebih rileks demi menjaga kelancaran pelayaran dan kenyamanan tamu lainnya. Never seen it before. But am I right in thinking that it was only a couple of months ago you witnessed a murder? I think it's important that you can feel relaxed here. Di ruang spa, Laura tertidur pula saat wajahnya diberi masker hingga kembali memimpikan kematian tragis temannya. Saat terbangun dan mandi, ia dikejutkan oleh siluet misterius di balik uap serta tulisan "Stop" atau berhenti di kaca kamar mandi. Sebuah peringatan keras agar ia berhenti menyelidiki sosok Andy. Begitu keluar, Laura hanya mendapati terapis dan Adam yang baru saja selesai sauna. Curiga ada orang lain yang masuk, Laura meminta nahkoda menunjukkan rekaman CCTV 20 menit terakhir. Namun harapannya pupus karena pihak kapal mengaku seluruh CCTV telah dimatikan sejak keberangkatan demi menjaga privasi para tamu sesuai kebijakan perusahaan. Saat membersihkan sisa masker di kamar mandinya, Laura mendapat ide untuk mencari sampel rambut Andy di kabin nomor 10 sebagai bukti fisik. Karena pintu kabin tersebut dikunci rapat, Laura nekat memanjat pembatas balkon dan menyeberang di ketinggian ekstrim. Setelah berhasil menyusup masuk, ia melakukan pencarian teliti dan menemukan sehelai rambut pirang yang tersangkut di saluran wastafel. Laura segera mengamankan rambut tersebut, yakin bahwa temuan ini akan membuktikan bahwa kabin nomor 10 benar-benar berpenghuni dan ia tidak sedang berhalusinasi.
Laura menunjukkan rambut pirang tersebut kepada Ben untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berhalusinasi. Meski berusaha menenangkan dan berjanji akan menemaninya ke polisi setelah kapal berlabuh, Laura tetap tidak puas dan terus menyelidiki. Saat mencari udara segar, ia berbincang dengan Grace dan Lars. Terungkap bahwa hubungan mereka hanyalah sandiwara profesional. Grace adalah artis yang disewa untuk memperbaiki citra Lars dan perusahaannya. Lars sendiri merupakan pemilik perusahaan teknologi AI pemindai wajah, di mana Richard bertindak sebagai salah satu investornya. Sore itu, suasana menjadi emosional saat Richard, Anne, dan para tamu berkumpul untuk minum bersama. Dengan menahan tangis, Richard menyatakan bahwa pelayaran mewah ini dipersembahkan khusus untuk Anne sebagai bentuk dukungan agar istrinya tetap kuat melawan penyakitnya. Anne pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir. Namun rasa haru yang mendalam membuatnya tak mampu berkata-kata lebih banyak. Acara berlanjut dengan suasana santai di mana Danny bernyanyi diiringi petikan gitar. Hingga akhirnya Anne pamit kembali ke kamar lebih awal karena merasa kelelahan. Keesokan paginya, Richard dan para tamu pergi melihat paus menggunakan perahu, menyisakan Dr. Robert yang merawat Anne serta Laura yang tetap di kapal untuk menyelidiki sosok Andy. Laura nekat menyusup ke area kru di bagian bawah kapal untuk bertanya, namun tidak ada satupun kru yang pernah melihat wanita tersebut. Saat kembali ke atas, ia berpapasan dengan Dr. Robert yang menatapnya penuh curiga. Laura pun berdalih hanya sedang berkeliling kapal. Setibanya di kabin yang baru saja dibersihkan, Laura segera mengamankan rambut Andy dari tempat persembunyiannya ke saku jaket. Namun ia justru menemukan bukti baru yang misterius, sebuah kancing yang terlepas di lantai kamarnya. Setelah rombongan kembali, Laura yang tengah memandangi ombak melihat Ben sedang asyik berbincang dengan Grace. Di saat yang sama, Nakoda juga terlihat berada di dek atas. Namun tepat ketika Ben dan Grace melangkah masuk ke dalam kapal, tiba-tiba sebuah kejadian tak terduga memecah suasana. Laura berhasil selamat, namun tidak ada satupun yang mempercayai pengakuannya bahwa ia baru saja didorong oleh seseorang. Nakoda yang berada di anjungan pun mengaku tidak melihat insiden tersebut. Laura tetap yakin ada pihak yang ingin membungkamnya karena terus menyelidiki sosok Andy. Kecurigaan Laura memuncak saat ia menyadari kancing lengan baju Dr. Robert hilang, yang identik dengan kancing temuannya di kamar. Ia pun segera mencari plastik berisi sampel rambut Andy di saku jaketnya saat di ruang laundry. Namun bukti itu telah raib. Ternyata Ben telah menceritakan keberadaan bukti rambut tersebut kepada tamu lain dengan niat membela kewarasan Laura, yang justru memberi kesempatan bagi pelaku untuk melenyapkannya. Melihat perilaku Laura yang kian tak terkendali, Danny memutuskan pulang lebih awal. Tamu-tamu lain pun mulai muak dan menganggap Laura berhalusinasi, toksik serta sekedar mencari perhatian. Meski dikucilkan, Laura tetap terjaga malam itu karena terobsesi pada sosok Andy. Tiba-tiba pintu kabinnya diketuk. Melalui lubang intip, Laura melihat sosok bertudung mirip Andy yang seolah memancingnya untuk mengikuti. Laura mengejarnya melewati area kru hingga ruang mesin kapal. Di sana sosok itu menampakkan diri. Dia memang Andy. Laura syok karena mengira telah melihatnya tewas di laut. Namun Andy mengaku masih hidup dan memperingatkan Laura agar berhenti menyelidiki demi keselamatannya sendiri. Andy juga mengaku sebagai penulis pesan di ruang spa, meski membantah telah mendorong Laura ke kolam. Saat Laura membuka paksa tudungnya, terungkaplah kenyataan pahit. Rambut pirang itu hanyalah wig dan kepala plontos Andy membuatnya tampak identik dengan Anne. Laura yang tak sadarkan diri disekap di sebuah ruangan bawah lantai yang terkunci rapat. Dalam keputusasaan karena teriakan minta tolongnya tak terdengar, ia mulai merangkai kepingan teka-teki yang selama ini mengganggunya. Ia menyadari kejanggalan pada sosok Anne. Pertemuan pertama menunjukkan Anne yang sesak nafas karena berhenti minum obat. Namun pada pertemuan kedua, Anne mengaku baru saja meminum obat dan tampak bingung saat membahas isi pidato. Titik terang muncul.
Laura yakin sosok yang pertama kali ia temui adalah Anne yang asli, sementara sosok kedua adalah Andy yang menyamar. Ia menyimpulkan bahwa wanita yang dibunuh dan dibuang ke laut adalah Anne yang asli. Laura kini yakin pelakunya adalah Richard yang sengaja melenyapkan istrinya setelah mengetahui bahwa Anne yang kaya raya tidak akan mewariskan harta kepada suaminya. Tak lama kemudian Andy kembali datang dan Laura meminta Andy untuk bercerita terus terang, dan akhirnya terungkap bahwa Andy memiliki nama asli yaitu Carrie. Carrie pun membongkar segalanya kepada Laura. Carrie adalah wanita miskin yang direkrut Richard karena kemiripan wajahnya dengan Anne yang dideteksi oleh teknologi AI milik Lars. Mereka pertama kali bertemu di bar saat pesta Adam, di mana Carrie ditawari imbalan besar untuk menyamar sebagai Anne demi menandatangani surat wasiat palsu yang mengalihkan seluruh harta kepada Richard. Demi perannya, Carrie bersembunyi di kabin nomor 10, menggunduli kepala dan berdandan pucat agar serupa dengan Anne yang sakit. Namun rencana itu berantakan saat Anne yang asli mempergoki mereka. Terjadi percekcokan hebat hingga Richard tak sengaja membunuh istrinya sendiri. Richard membuang jasad Anne ke laut dan membersihkan bercak darah di balkon tepat saat Laura mendengar kegaduhan malam itu. Kini, Carrie terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam setelah menyaksikan pembunuhan tersebut. Laura memperingatkan Carrie bahwa Richard hanya memanfaatkannya. Setelah surat warisan berhasil diubah, Carrie pasti akan dilenyapkan agar rahasia pembunuhan Anne tetap terkubur bersamanya. Laura mendesak agar mereka bekerja sama demi keselamatan nyawa mereka berdua. Namun, Carrie yang dilanda kebingungan dan ketakutan tidak langsung mengiyakan. Ia memilih meninggalkan Laura sendirian di ruang penyekapan dan kembali naik ke dek untuk berbaur dengan para tamu. Di sana ia terpaksa melanjutkan perannya sebagai Anne sambil menyaksikan kemeriahan pesta kembang api yang telah disiapkan Richard sebagai kedok perayaan atas duka yang ia sembunyikan. Ben yang berniat menjenguk Laura berpapasan dengan Dr. Robert di depan kabin. Sang dokter berbohong dengan menyebut Laura sedang emosional dan butuh istirahat total. Faktanya Dr. Robert dan nahkoda adalah komplotannya Richard. Selama ini Robert bertugas memberikan dosis obat berlebih agar Anne perlahan-lahan sekarat, sementara nahkoda mengawasi situasi kapal. Ketegangan muncul saat Richard memerintahkan Robert untuk segera membunuh Laura. Begitu ditemukan, Robert sempat menolak karena merasa situasi sudah lepas kendali. Namun Richard mengancam akan membongkar kejahatan masa lalu Robert yang pernah membunuh pasien dengan cara serupa 3 tahun lalu. Terbojok oleh ancaman tersebut, Dr. Robert terpaksa menuruti perintah keji Richard. Tanpa mereka sadari, seluruh percakapan rahasia itu didengar secara sembunyi-sembunyi oleh Carrie. Saat Richard terlelap, Carrie menyelinap kembali ke tempat penyekapan Laura untuk mengabarkan bahwa kapal akan tiba di Norwegia dalam 2 jam. Ia berjanji akan membuka pintu agar Laura bisa melarikan diri. Sebelum berpisah, Laura memberikan saran taktis. Carrie harus tetap menandatangani surat wasiat palsu itu agar Richard merasa rencananya berhasil dan tidak menaruh curiga, sehingga nyawa Carrie tetap aman untuk sementara. Laura berjanji akan segera datang menyelamatkannya setelah mereka mendarat untuk bersama-sama membongkar kebusukan Richard. Pagi harinya kapal tiba di perairan Norwegia. Karena ukurannya yang besar, para tamu harus diantar ke daratan menggunakan perahu kecil. Di tengah proses evakuasi, Dr. Robert masih gencar memburu Laura. Namun beruntung Laura berhasil bersembunyi tepat waktu sebelum keberadaannya diketahui. Ben yang cemas ditenangkan Richard dengan alasan Dr. Robert akan menjaga Laura di kapal hingga pulih. Namun Ben tetap nekat kembali masuk ke kapal untuk memastikan kondisi Laura secara langsung. Di sisi lain, Laura berhasil keluar dari persembunyian dan mengambil naskah pidato Anne beserta kuncinya yang tersembunyi, lalu menyelipkan kertas itu di balik casing HP. Saat hendak mencari bantuan menggunakan alat komunikasi kapal, Laura dihadang oleh Dr. Robert yang membawa suntikan racun mematikan bersama sang nahkoda. Laura berusaha kabur hingga ke koridor kabin, namun langkahnya berhenti karena ia telah dikepung oleh para komplotan tersebut.
Ben tewas seketika setelah terkena suntikan beracun, sementara Laura nekat terjun ke laut dan berenang hingga mencapai daratan. Di sebuah rumah tak jauh dari pantai, Laura menggigil kedinginan, segera menyalakan perapian dan berganti pakaian seadanya. Di kapal, Robert melaporkan kematian Ben serta pelarian Laura kepada Richard. Merasa Laura akan mati membeku, Richard mengabaikannya dan bersiap melakukan penandatanganan wasiat bersama para kolega serta pengacara. Kepala keamanan turut hadir tanpa menyadari bahwa sosok wanita tersebut adalah Carrie yang sedang menyamar. Di hadapan pengacara, Carrie menyatakan mengubah wasiatnya untuk Richard dengan alasan kesetiaan suaminya selama ia sakit. Meski sempat dilanda keraguan hebat, Carrie akhirnya terpaksa menandatangani dokumen tersebut. Richard menyiapkan gaun untuk Carrie gunakan pada acara puncak malam itu. Sementara itu, Laura berhasil menyusup ke gedung acara dan menemui kepala keamanan yang ternyata bukan bagian dari komplotan Richard. Laura membeberkan bahwa Richard telah membunuh Anne demi warisan dan wanita yang menandatangani dokumen tadi adalah orang lain. Ia pun menunjukkan naskah pidato asli Anne sebagai bukti kuat. Percaya pada Laura karena merasa ada kejanggalan saat proses penandatanganan, kepala keamanan pun bekerja sama. Saat acara dimulai di hadapan banyak tamu penting, Richard dengan bangga menyambut istrinya dalam tanda kutip. Namun Laura tiba-tiba merebut mikrofon dan membacakan pidato asli Anne yang segera dibenarkan oleh Carrie. Richard terjepit, ia tidak mungkin membongkar identitas Carrie tanpa membongkar kejahatannya sendiri. Dalam pidato itu terungkap bahwa seluruh harta Anne akan dialihkan ke yayasan tanpa melibatkan Richard sedikit pun. Panik dan terpojok, Richard kehilangan kendali, berteriak bahwa wanita itu bukan istrinya, lalu nekat menodongkan pisau ke leher Carrie. Richard menyeret Carrie pergi dari kerumunan. Di saat yang sama, kepala keamanan bergegas menuju gudang untuk mengambil senapan. Laura pun terus mengejar Richard yang berusaha melarikan diri menggunakan perahu hingga akhirnya beberapa minggu berlalu, Laura berhasil merampungkan tulisan tentang tragedi di kapal pesiar tersebut. Ia juga memastikan wasiat Anne telah terlaksana, di mana sebagian besar hartanya didonasikan untuk yayasan penelitian kanker. Sementara itu, Dr. Robert dan nahkoda kapal segera menjalani persidangan atas keterlibatan mereka dalam konspirasi Richard. Dalam tulisannya, Laura mengabadikan Ben sebagai pahlawan yang membuat seluruh rekan kantor dan atasannya merasa bangga atas keberaniannya. Lalu Laura yang menerima kiriman video dari Carrie, ia tampak bahagia bermain bersama putrinya dan mengundang Laura untuk berkunjung suatu saat nanti. Film pun tamat. Ya, semua ini gara-gara duit. Duit. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih.